Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik-baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takmin Sholia. Hadis yang saya lafalkan tadi adalah salah satu hadis dari riwayat Bukhari tentang realisasi iman dalam menghadapi tamu. Nah, sekarang Lia ada di ruang tamu nih teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ruang tamu adalah salah satu bagian dari rumah kita yang biasa digunakan dalam rumah untuk menerima tamu. Nah, sesuai dengan hadis yang Lia lafalkan tadi, Lia dari kelompok 1 akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim yang beriman dalam menghadapi tamu. Tapi sebelum itu, Lia akan menjelaskan tentang salah satu bagian dari hadis, yaitu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan iman itu apa? Iman yaitu percaya kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat Allah, kepada Rasul Allah, dan kepada hari akhir. Nah, dalam hadis disampaikan bahwa jika seorang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik-baik atau diam. Nah, jika kita tidak bisa berkata yang baik-baik, maka lebih baik bagi kita untuk diam. Berkata yang baik-baik di sini contohnya adalah berkata yang tidak mengandung unsur menyakiti, melecehkan, atau kata-kata buruk yang lainnya. Nah, misalnya nih ya, kita kan sering banget tuh kumpul-kumpul bareng temen di koridor, di kampus, terus ya dari ngumpul-ngumpul itu kan kita biasanya ngobrol, tapi sering kali di sini kita temukan arah pembicaraan atau arah obrolan yang melenceng. Awalnya kita cuma ngobrol biasa tentang tugas-tugas ya, karena kita kan mahasiswa, kita ngobrol tentang tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen. Kita ngobrol tentang tugas yang semakin berat aja makin kesininya. Nah, dari hal itu bisa arus pembicaraannya itu berubah menjadi kita ngobrolin tentang si dosen yang ngasih tugas ke kita itu. Ih, dosen ini ngasih tugasnya berat-berat mulu ya, kita kan capek ngerjainnya. Ih, dosen ini nggak mau ngertiin mahasiswanya, dia cuma mau ngasih tugas yang berat, yang bani gitulah intinya. Nah, itu kan nanti kalau diteruskan, kita dari yang awalnya ngobrolin tentang tugas kita yang berat, kemudian tentang si dosen yang ngasih tugas yang berat itu, kemudian kita jadi berghibah tentang si dosen. Kemudian berghibah itu jika diteruskan akan menimbulkan fitnah. Jadi kita dari awalnya yang cuma ngobrolin tentang tugas sampai kita berghibah tentang si dosen, yang kemudian kita menjadi berfitnah ria tentang si dosen. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa jika kita tidak bisa berkata yang baik-baik, alangkah lebih baik untuk kita diam. Tapi diam di sini bukan berarti kita diam terus kita ngerasa di dalam hati tentang si dosen yang tadi ngasih tugas ya. Ini masih tentang dosen, tentang tentang permasalahan yang ada dalam dunia kita sebagai mahasiswa itu, tentang tugas dan tentang dosen yang pasti. Nah, kalau kita diam terus ngerasa di dalam hati, itu artinya sama aja. Diam di sini adalah saat ada teman kita atau saat ada orang lain yang membicarakan orang lain lagi. Nah, kita ada baiknya untuk tetap berhusnudzon. Ini masih tentang dosen yang ngasih tugas tadi ya. Kita bisa berhusnudzon gini. Mungkin dosennya pengen kita bisa selevel sama dia, jadi dia ngasih tugasnya yang berat-berat gitu. Atau mungkin si dosennya terlalu baik hati, dia ngasih tugas kita yang berat itu supaya kita bisa ngerasain apa yang dia rasain dulu waktu dia masih kuliah. Ketika husnudzon itu bisa kita tetapkan dalam hati, kita tidak akan terbawa arus untuk berkata yang tidak baik tentang orang lain atau di sini tentang si dosen. Nah, mungkin kita tetap akan mendengarkan apa yang teman-teman kita bicarakan tentang dosen tadi ya, tentang hal-hal yang tidak baik tentang dosen tadi, karena kita memang ada dalam satu lingkup, kita ada dalam satu tempat di mana kita memang sedang mengobrol di situ. Nah, tapi kalau
kita sudah menetapkan rasa husnudzon dalam hati, itu selentingan-selentingan yang tidak baik tentang dosen tadi itu hanya akan berlalu sebagai angin gitu loh. Contoh lain adalah mengumpat, mencaci, atau memaki. Nah, seringkali saat kita sedang emosi, ya emosi di sini yaitu emosi negatif gitu ya, hawanya tuh kita ingin mengatakan hal-hal buruk atau mengumpat kepada orang lain. Nah, pernah gak sih kita berpikir, apakah dengan mengumpat permasalahan yang saya hadapi ini akan berkurang, atau permasalahan yang kita hadapi ini akan hilang gitu? Pernah gak sih berpikir seperti itu? Ya walaupun ada beberapa orang yang dengan mengumpat itu dia bisa merasa lega, tapi bagi orang lain yang mendengarkan kita mengumpat itu pasti menurut kita, lah cantik-cantik kok tukang ngumpat, loh masnya keren-keren tapi mulutnya kotor banget dia suka ngumpat. Nah, umpatan itu harusnya bisa kita ganti dengan kalimat thayyibah yang mengingatkan kita kepada Allah. Contohnya nih ya, istighfar. Istighfar itu kita mohon ampun kepada Allah, kita mengingat Allah, kita itu gak ada apa-apanya di bumi ini. Nah, tapi jika kita memang belum terbiasa dengan kalimat thayyibah, maka diam. Kan kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, maka hendaknya kita diam. Misal kita lagi marah, nah ada baiknya buat kita yang lagi marah itu kita duduk aja. Kita duduk, terus tenangkan diri, kemudian ambil air wudhu. Karena obat terbaik untuk orang yang lagi marah itu adalah air wudhu. Dengan air wudhu, setan yang menyebabkan kemarahan kita, setan yang terus memprovokasi kita untuk marah, itu bisa hilang. Nah teman-teman, itulah hadis yang menyarankan kita apabila kita tidak bisa berkata yang baik-baik, hendaknya kita diam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh temannya. Terima kasih. Potongan hadis yang kedua yaitu kita jangan menyakiti tetangga, yang berarti kita harus bersikap baik terhadap tetangga. Bersikap baik terhadap tetangga bisa kita lakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak memberikan beban berat kepada tetangga. Maksudnya di sini ialah jika kita ingin membuat permintaan tolong kepada tetangga kita, namun kita sendiri masih bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, maka jangan sekali-sekali merepotkan tetangga. Yang kedua, setia kepada tetangga dan tidak mengkhianatinya. Yang ketiga, memanggil tetangga dengan panggilan yang ia sukai. Allah melarang kita untuk memanggil dengan panggilan buruk yang menyakitinya. Yang keempat, memuji kebaikan tetangga. Ketika tetangga melakukan kebaikan kepada kita, kita boleh memujinya, tetapi jangan secara langsung di hadapannya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan ujub. Yang selanjutnya yaitu tidak menyebarkan aibnya, saling tolong-menolong dengan tetangga, dan tidak menyebarkan rahasianya. Tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita dan menjadi saudara kita walaupun bukan sedarah atau senasab. Maka dari itu kita harus bersikap baik dan tidak menyakiti tetangga, karena ketika kita membutuhkan bantuan, tetangga akan datang mengulurkan tangan. Menjamu tamu hukumnya ialah wajib. Dalam menjamu tamu, pasti ada masa kita menjamu tamu tersebut. Masa penjamuan tamu telah dijelaskan oleh hadis Nabi yang artinya menjamu tamu itu 3 hari. Adapun memuliakannya ialah sehari semalam. Dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal di saudaranya sehingga ia menyakitinya. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menyakitinya?" Rasulullah bersabda, "Tinggal bersamanya sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamu tamunya." Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya bagi penerima tamu saja yang harus melaksanakan adab-adab dalam menjamu tamu. Sebagai seorang tamu, kita juga harus memiliki adab-adab dalam bertamu. Adab-adab tersebut telah disepakati oleh ahli fikih yang berkata bahwasanya
Wajib bagi tamu harus memenuhi 4 syarat ketika ia mengunjungi rumah seseorang untuk bersilaturahmi. Yang pertama ialah duduk di mana dia ditempatkan oleh tuan rumah. Yang kedua, ridho dengan apa-apa yang telah dihidangkan oleh tuan rumah. Yang ketiga, tidak beranjak meninggalkan tempat duduk, melainkan setelah meminta izin dari tuan rumah. Dan yang keempat, yang terakhir pula, berdoa bagi tuan rumah bila hendak berpamitan pulang.